Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, lanjut lagi untuk review reel. Reel ini banyak sekali yang komen di video di YouTube saya, di channel saya. Jadi suruh reviewin Zero Kinetic katanya. Nah, pas kebetulan ada ya saya review. Jadi kalau nggak ada ya mohon maaf karena tidak ada kewajiban saya setiap ada reel baru harus review, karena review reelnya tergantung keberadaan reelnya. Nah, ini punya teman saya, punyanya Pak Agus Beringkit. Jadi bagus beli, bentuknya seperti Stella gitu katanya. Makanya dia beli tuh reel ini dan dipakai mancing kolam katanya. Pakai mancing kolam, kena bawal 7 kilo, lari dragnya. Oke, jadi langsung saja saya akan lanjutkan review. Nah, ini diisi mono ya, isi tali mono karena dipakai di kolam sih, dipakai di kolam. Nah, banyak yang mengatakan katanya reel ini mengadopsi teknologi dari reel Shimano, khususnya Stella yang seri K. Padahal sebenarnya hal itu saya sempat ketemu pada saat saya ke Jakarta. Tempo hari saya berkunjung ke salah satu kantor reel brand lokal. Saya ketemu juga dengan reel yang konsepnya seperti ini, model-model begini. Nah, jadi dia pakai infinite, di mana naik turun tali di spoolnya itu lambat. Sebenarnya itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Jadi kalau sekarang banyak suara-suara atau masukan atau pendapat yang mengatakan bahwa oh ini seperti Stella misalnya, oh ini mengadopsi teknologi reel high end. Saya sarankan bangun dulu dari mimpi. Saya sarankan pindah dulu deh pemikiran seperti itu, bahwa kalaupun ini dibandingkan dengan Stella ya jauh lah gitu loh, dalam artian kita hilangkan dulu. Tapi kalau ini meniru konsepnya bisa jadi iya, tapi konsep dan konfigurasi tersebut itu bukan acuan bahwa ini nanti menjadi salah satu reel yang terbaik. Bukan seperti itu mekanismenya. Karena pertama, ini kan pendatang baru, itu pertama. Terus kedua, ini kan reel istilahnya bisa dibilang branding lah, branding OEM China, produksi China yang di brand oleh siapa, si Xerox atau siapa gitu misalnya. Kemudian ini bukan sebuah reel yang didevelop dari masa ke masa. Jadi kalau ini langsung ngaku bagus, tunggu dulu, kita buktikan dulu, dipakai mancing dulu, kemudian kita lihat update-annya gimana, pelayanan penjualnya gimana, kemudian after sales bagaimana, kayak gitu. Oke, jadi jangan langsung wah reel baru nih, wah Stella nih. bukan seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Stella, saya rasa itu bukan ranahnya. Tapi kalau ini mengadopsi ataupun meniru, bisa dibilang meniru atau mengcopy, itu bisa jadi seperti itu. Tentu saja nanti saya akan jelaskan fitur-fitur di dalamnya, apakah reel ini sudah masuk ke kategori reel sesuai atau tidak dari sisi settingan dan konfigurasi, atau dari sisi mekanisme dari reel tersebut. Oke, pertama tampilan. Nah, kalau tampilan tentu saja ya untuk reel seperti ini sudah sangat bagus sekali, sangat bagus. Cuman di sini saya lihat dari handle, saya merasa handle-nya terlalu kecil dan terlalu pendek. Ini kecil banget nih untuk sebuah reel dengan ukuran 3000. Oke. Bisa dibandingkan, coba ambilin yang Sikari yang 3000 untuk. Ini terlalu pendek ya. Jadi di bawah area spool. Jadi kalau sebenarnya sebuah reel itu handle-nya tuh kayak gini, di mana-mana kayak gini. Nah, dia handle-nya tuh akan gede gini, gede. Ini tanpa bermaksud membandingkan ya, dalam artian tuh handle-nya gede, terus dia proporsional ya, proporsional sesuai dengan bodinya.
Kemudian reel 3000 pada umumnya. Nah ini, nah kayak gini. Oke, gede kan? Gede, bahkan searah lurus dengan spool. Kemudian ini juga gede, ya kan? Searah spool juga gede dia. Nah kalau ini kecil, nah tujuan daripada handle kecil kemungkinan untuk mengurangi berat, seperti itu. Kalau itu saya setuju. Tapi kalau dari sisi istilahnya pakemnya handle, terutama untuk fight, saya lebih menyarankan untuk handle yang lebih gede dia. Tapi kalau hanya untuk gulung-gulung biasa, gulung umpan atau lure, saya rasa handle seperti ini tidak masalah. Jadi dia jauh lebih ringan dia, seperti itu. Cuman ya terlihat kecil aja dia. Ini pendapat saya ya, kurang proporsional dari sisi handle-nya, seperti itu. Kalau penampilannya daripada reelnya ini sudah keren menurut saya. Oke. Kemudian dia menerapkan one piece handle. Oke, 2 piece yang disatukan, ada seal karet. Selanjutnya saya akan buka di bagian handle-nya. Ada support 2 bearing. Nah justru reel-reel begini biasanya nggak blade bearing. Beda kalau Shimano Stradic itu malah pakai bushing dia. Oke, dari bagian handle, kemudian bagian spool. Nah spoolnya ada semacam hiasan seperti ini. Ini hiasan mungkin tujuannya apakah untuk mengurangi bobot spool atau hanya semacam hiasan saja. Tapi kalau dibeginikan, dia ada sedikit kasar, dimana kalau kita melontarkan tali, biasanya tali akan bergesekan di sini nih. Nah apakah bolong-bolong ini, lubang-lubang ini, atau variasi ini, apakah nanti dia akan mengurangi laju tali? Nah saya nggak tahu karena saya belum nyoba reelnya kayak gitu. Tapi harus tahu juga apa tujuannya, apakah dekorasi saja atau mengurangi bobot reel. Tapi kalau di area ini sebaiknya jangan diisi kayak gini, karena ini jadi kasar ya. Kalau kasar dia gesekan dengan tali, kan laju tali menjadi terhambat kayak gitu. Itu hipotesa saya saja, karena mengganggu laju tali atau enggak ya pakai mancing, pakai ngelempar, isi PE dulu, pakai lempar-lempar dia apakah mengganggu apa enggak. Kemudian perbandingannya apakah spool yang ada begininya sama jauh lemparannya atau enggak dengan spool yang tidak ada dekorasinya ini, bolong-bolongnya ini, kayak gitu. Oke. Untuk spool saya rasa sudah tidak masalah sih. Oke, ada V-shape-nya, kemudian CNC spool. Oke, saya akan buka langsung drag washernya. Nah, kalau drag washernya ini mirip Shimano punya, sistemnya kayak gini dia. Nah, kayak gini. Jadi tidak seperti reel-reel pada umumnya ya. Yang style kayak gini tuh Shimano punya biasanya. Stradic itu kayak gini dia. Oke, ini pakai karbon ya, karbon tex. Semacam teflon, jadi licin ini. Licin, sudah barang tentu, ditarik bawah lari dia. Jadi sesuai informasi yang saya dapatkan dari Pak Agusnya, dia teflon ini atau plastik ya, licin. Sudah barang tentu dia licin, apalagi kena oil kayak gini, ketarik bawah lari dia. Oke, jadi ini lebih mungkin ke ultralight lah, ultralight, cari ikan kecil-kecil. Kalau kena pakai mancing kolam, bawal, atau mungkin nanti pakai ke laut, kena ikan 3 kilo ya silahkan dicek sendiri nanti, seperti itu.
Oke, mekanismenya bagus seperti Shimano punya. Stradic, Vanford, Twin Power tuh model begini dia. Dengan kiwasernya naik dan dikunci oleh kiwaser yang paling atas begini. Jadi saling berketerkaitan ya. Nah, kayak gini. Oke. Lanjut ke bagian clicker. Nah, bagian clicker juga sama ini, mengadopsi Shimano punya. Memang suara clickernya juga oke. Kemudian, jadi ini niat banget untuk menerapkan konsep dari Shimano punya. Kemudian ada ini, ada baut pin, kemudian ada bantalan ini yang masuk ke arah spool. Nah, dia jadi akan masuk sini mengunci spool secara meluas, sehingga nanti kocaknya ini akan sangat minim sekali. Kocak di spool tuh minim ketika spoolnya dikencangkan. Oh, jadi konsep yang seperti ini bagus dia. Oke, selanjutnya saya akan buka ini pakai pin ya. Pakai baut pin kecil sekali. Ini ukuran 0,5 sampai 0,8 sih biasanya. Pakai 0,5 mili atau 0,8. Oke, ada support bearing lagi di sini. Nah, ini bagus. Sedangkan Stradi SW kemarin saya review, di sini busing. Dan sudah saya jelaskan juga fungsi support bearing di spool. Jadi dia akan membantu spool untuk berputar secara lancar meskipun dia dalam tekanan ataupun dalam beban ekstrim secara vertikal atau horizontal seperti itu. Oke, ada cover daripada rotornya, ada sealnya. Wah, memang bagus ini. Artinya niat banget ya. Kemudian saya akan buka. Nah, kalau sampai di sini ada bearingnya lagi, maka dia menerapkan floating system punyanya Shimano atau Daiwa. Jarang-jarang ada reel yang menerapkan floating system di sini. Nah, ini ada bearing dan ada bushing di tengahnya, sehingga putarannya akan sangat ngacir sekali. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian kita ke rotor dulu sebelum ke bodi. Kita akan cek line roller dulu. Ada satu bearing line roller dengan support seal. Lumayan mendetail untuk sebuah reel pendatang baru. Ini di harga berapa ya? Di bawah 1 juta atau di atas 1 juta nih, atau di 700 sampai 800 ribuan. Kalau dengan harga 700 hingga 800 ribuan, saya pastikan reel ini menang banyak nanti. Menang banyak dia di sisi fitur dan kelengkapan konfigurasi daripada reel ini. Jadi lengkap dia. Ada ininya juga, semacam apa ya, kayak anti twice ya ini, tapi dia di pinggir, bukan di tengah-tengah kayak Shimano punya. Selanjutnya oke, spring guide dan lever trip di satu area, di bail arm area. Rotor grafit dari spool saya rasa, dari rotor saya rasa tidak masalah
Oke, mode air rotor dia, dimana rotornya dibuat seminimalis mungkin sehingga akan membuat bobot reel ini menjadi ringan. Ada ininya, jadi ini kayak Stradic punya ini. Oke, dia masuk sini. Selanjutnya menutup ini. Di sini ada seal karetnya. Waduh, lengkap ini. Bagus. Oke, reel ini dari sisi fiturnya bagus ini ternyata. Jadi ala-ala Stradic gitu. Ala-ala Stradic dia. Jadi sekarang buatan China itu udah udah niat pakai banget gitu. Jadi sistem sealnya juga termasuk sangat tertutup, terutama di bagian one way-nya. Oke, tidak ada celah air dalam artian kalau kena ciprat ini saya rasa sangat aman sekali. Seperti itu. Jadi saya berharap reel brand-brand lain di kelas yang sama akan berlomba-lomba untuk seperti ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan, kita tahu sendiri kan, pangsa pasar sebuah reel yang dibuat di China kemungkinan akan banyak yang menyamai ini. Seperti kata saya yang di awal tadi pada saat saya berkunjung ke salah satu kantor reel lokal, itu sudah ada sampelnya, cuma beda warna sama beda spool ya, model-model begini juga. Nah, tertutup dia. Tertutup, di bawahnya tertutup juga, cuman masih belum ada seal karet di sini saya lihat. Tambah aja seal karet lagi di sini yang nempel dengan ini akan lebih sempurna, tapi sudah ada nih sih. Tapi ini bukan seal karet, ini support di rotor. Jadi kalau buka rotor supaya berhenti, jadi ada ininya kayak gitu. Kalau automatic close bail arm gitu sih sebutannya, dia kalau otomatis ada gininya, ditambah dengan ada lagi fitur kayak dari yang terendah ke tinggi, ada semacam plastik di sini, terendah ke tinggi, ada ini dulu. Kemudian ketika di sini ketika si lever trip ini nabrak ini, maka dia akan berhenti putarannya. Atau ketika ini nanti nabrak ke plastik yang dari rendah ke tinggi, dia akan menutup secara otomatis. Jadi ini bukan seal dia ya. Jadi agar dipahami ring karet yang ada di rotor, itu tidak semuanya dia berupa seal penutup. Oke, tidak semuanya berupa penutup. Kemudian one way ini tipe yang ditanam di bodi, problemnya sama, dia pasti akan ada jeda. Silahkan cek reel Anda yang pakai reel kinetik ini, setelah pemakaian sekian lama apakah dia ada jedanya atau enggak. Kalau ini tadi ada jedanya mungkin karena disikat sama bawal ya, yang size 5 kilo 7 kilo ya, tentu saja one way nya jadi bermasalah dia. Karena model one way yang ditanam di sini sering saya temukan dia jeda. Itu ada di DMK, kemudian di bahkan reel sekelas Daido Quincy, sekelas Pin Battle, kemudian sekelas Tridentech itu sering jeda ke belakang. Karena dia ditanam di bodinya di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke bagian bodi. Pakai baut bintang, jadi ini sudah salah satu reel lokal yang fiturnya sudah oke lah, dalam artian niat dia. Bodinya juga sudah cakep banget.
seperti ini, dia ala-ala Shimano punya. Oke, jadi real footnya di satu sisi ini seperti kayak bahan karbon ya, karbon atau carbonize. Dia ringan sekali, ringan. Kemudian, nah ini naik turun spoolnya lama, kemungkinan ada 3 idle gear. Jadi kalau di Stella atau di Twin Power, kalau yang naik turunnya lama itu biasanya ada extra support idle gear. Nah, dia ada 3, jadi gini dia. Oke, nah ini one way nya seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini saya tidak melihat support bearing. Oke, tidak ada support bearing. Kemudian worm shaft guide-nya, ini main shaft-nya, ini seperti bahan dural juga. Nah, dia ada extra idle gear. Jadi ada 3 proses perputaran yang membuat putaran worm shaft-nya menjadi lebih lambat ya. Jadi dari sini, dari pinion gear dulu kan, pinion gear dia akan memutar idle gear pertama. Idle gear pertama diperkecil, ini kelihatan nggak ya? Agak gelap ya. Oke, idle gear pertama akan memutar idle gear kedua, diteruskan ke yang ketiga, sehingga ada 3 kali putaran. Itu bukan hal yang aneh sih, bukan hal yang spesial. Jadi hal ini hal yang lumrah di sistem mekanisme gear, di mana-mana kalau mau memperlambat ya diperbanyak rasionya, dalam artian step-step perputarannya diperbanyak ya, sehingga menjadi lebih lambat seperti itu. Kemudian dengan adanya fitur worm shaft ini ya, untuk anggaplah reel di bawah 1 juta ya, ini suatu hal yang spesial juga seperti itu, penambahan worm shaft. Cuman saya akan kasih catatan dari sekarang bahwa worm shaft ini bukan jaminan sebuah fitur yang membuat reel itu menjadi lebih baik daripada reel lainnya, kayak gitu. Jadi hilangkan bahasa-bahasa itu. Wah, ini ada worm shaft-nya nih, lebih bagus, lebih keren, lebih rata tali. Bukan seperti itu. Rata tali itu tidak ditentukan oleh si worm shaft ini, seperti itu. Jadi sering saya sebutin kayak gitu. Di review saya yang Stradic juga saya sebutin kayak gitu. Worm shaft ini hanyalah sistem mekanisme untuk menggerakkan pal pada lokomotif slider, sehingga nanti akan memaju mundurkan spool. Itu aja fungsinya untuk itu. Kalau Anda merasa pakai yang worm shaft lebih ringan, bukan seperti itu. Yang mau ringan mau berat itu dari rasionya, dari presisinya, dari build-nya, dari kelas reelnya. Kalau Anda reel kelas begini ngaku lebih bagus daripada nanti Stradic, nggak mungkin seperti itu. Mekanismenya bukan seperti itu. Cuman kalau untuk reel di bawah 1 juta dengan fitur seperti ini, secara keseluruhan saya rasa ini salah satu reel yang terbaik juga, seperti itu. Cuman saya ingin menekankan bahwa worm shaft ini bukan jaminan, justru malah semakin repot iya, karena worm shaft dia akan dibebani oleh main shaft atau as, di mana as ini ada spoolnya. Spool ketarik secara vertikal dan horizontal. Nah, maka dia ini akan kena beban ya. Si worm shaft ini akan kena beban. Lama kelamaan jarak spelling atau space worm shaft ini akan terjadi. Yang dimana biasanya di belakang worm shaft ini ada bushing dia, ada bushing plastik, kadang-kadang ada bushing karet. Nah, kalau ini hanya dikasih bushing ini, dan tidak ini dibaut apa enggak, ini nggak tahu. Ini ditutup semacam karet ini. Nah, ini semacam ditutup dia. Nah, ditutup kayak gini. Nah, ini ada bearingnya. Nah, lama kelamaan
ini ketekan-tekan kena beban akan longgar. Ketika ini longgar, di mana kelonggarannya atau space-nya di luar daripada standar spasinya, misalnya spasi normalnya jadi gini. Di dalam reel itu pasti ada spasi, terutama di spool ya. Ini setelan nih. Ini kan ada spasi. Nah, ini spasinya masih sangat dekat sekali dia, nggak jauh. Anggaplah standar spasinya ini di 0,5 mili. Nanti ketika selalu kena beban, worm shaft-nya kena beban, terus spasinya jauh keluar dari standar, misalnya standar 0,5 jadi 1 atau jadi 1,5 mili, maka ini akan menyebabkan permasalahan rotasinya. Dia akan mengganggu lintasan pal ini. Ketika lintasan pal ini terganggu, tetap dia kena beban, maka worm shaft-nya ini akan cacat ya. Karena ini bahannya dural. Karena saya yakin reel ini bahannya tidak sekeras Stella punya, mungkin ya. Jadi kita harus pertanyakan bahannya juga. Nah, untuk mengetahui itu testing pemakaian yang lama. Pakai dulu 6 bulan non-stop. Pakai 1 tahun non-stop kayak gitu. Apakah dia masih bertahan atau tidak? Jadi bahasa saya tetap di sana. Jadi ketika ada sebuah reel yang spoolnya naik turunnya lambat, infinite, itu dianggap jaminan 100% tali rata. Enggak juga, ini talinya nggak rata ini. Nah ini Anda bisa lihat nih, talinya kan nggak rata. Padahal ini kan ada worm shaft-nya. Jadi worm shaft ini bukan jaminan untuk bikin tali rata. Yang bikin tali rata itu balance secara keseluruhan. Mulai dari worm shaft, mulai dari rotor, mulai dari keseimbangan maju mundur rotor, spacer yang ada di spool, maju mundurnya spool kayak gitu. Oke, jadi hilangkan bahasa-bahasa di mana worm shaft itu dijadikan bahasa untuk jual. Nah, ada worm shaft nih, nggak ada worm shaft lu jelek lu, bukan begitu. Mau yang biasa, mau yang pakai worm shaft ataupun yang lokomotif tanpa worm shaft itu sebenarnya sama saja. Tinggal bahannya itu yang pertama, kedua presisinya, ketiga mekanisme ataupun balance-nya seperti itu. Oke. Dan balik lagi ke Zero Kinetic ini dengan harga anggaplah nanti di bawah 1 juta, misalnya di 700, 800 dengan fitur seperti ini. Saya pastikan menjadi salah satu reel yang menjadi pilihan terbaik. Tinggal nanti ya waktu yang akan membuktikan apakah akan model begini-begini aja, nanti di cat warna beda, di handlein beda, di spool beda, muncul merek lain, misalnya merek apa gitu. Atau ini dikembangkan lagi nanti menjadi lebih baik lagi, misalnya jadi apa, jadi lebih bagus lagi di era kedepannya. Itu yang lebih saya harapkan seperti itu, bukan rame-rame sesaat nanti ujung-ujungnya hilang kayak gitu, viral banyak yang cari hilang. Jangan sampai seperti itu. Oke, kalau dari bahan saya rasa sudah oke lah untuk reel kelas seperti ini. Main shaftnya dural, one way-nya sudah satu arah one way tanpa ada on off-nya. Kemudian gearnya juga dural ini kayaknya nih. Gearnya juga dural seperti ini. Ya tinggal nanti kelas-kelas duralnya saja, dia di dural apa gitu. Apakah 7075, apakah G1, apakah Z15 kayak gitu. Apakah 101 gitu kayak gitu. Jadi tinggal bahannya nanti yang kelasnya di mana. Tentu saja nanti akan menyesuaikan dengan budget ataupun harga dari reelnya. Cuman ini saja, ini nih bahannya apakah dari plastik atau teflon, karena licin dia jadinya. Kalau pakai carbon tex akan lebih bagus lagi. Kemudian tertutup juga ya, sangat tertutup di bagian one way-nya. Kemudian di bagian bodinya menerapkan konsep Shimano punya. Bearing-bearing di bagian penting juga sudah isi, di spool, line roller, di pinion gear. Cuman di sini belum ada nih, yang di bawah sini. Di sini tapi tidak masalah sih, sudah ada support 2 dia di sini sama yang di
tatakan spool, jadi sudah ada dua support bearing ditambah dengan yang ini tadi. Ini bagus, ini ada floating system di dalam mur rotornya yang jarang ditemukan pada reel-reel masa kini yang murah-murah lah, anggaplah di 700, di 800 belum ada. Ini sudah ada, berarti menerapkan Shimano punya dia. Oke, saya yes untuk reel ini. Kalau Anda mau beli ini sekedar untuk casting, saya rasa oke lah, dapatlah dengan fitur yang mengadopsi Shimano. Tapi kalau ini menganggap jadi Shimano, ya enggak, karena Shimano itu kan pengalamannya lama, jangan dibandingkan. Jadi kalau Anda merasa reel ini seperti Stella, iya memang seperti Stella, tapi bukan Stella. Silahkan bangun dari mimpi kalau Anda merasa ini seperti Stella. Mungkin mekanismenya ya, tapi kan perlu waktu panjang untuk membuktikannya bahwa reel ini nanti akan jadi reel bandel apa enggak. Jangan sampai nanti pakai 2 kali 3 kali nanti bermasalah seperti itu, karena kita tahu ini kan dikembangkan di China, di mana China mungkin ya kita harus tanya dulu developnya seperti apa, kemudian engineer-nya seperti apa, di mana kita tahu. Saya juga sering menemukan reel-reel bermasalah yang buatan dari pabrik China seperti itu. Oke. Selamat buat Zero Kinetic sebagai pendatang baru, pastinya akan mendapat tempat ini di angler yang pengen merasakan fitur bomb shaft. Tapi saya pastikan dia sama saja, tinggal nanti bagaimana ada cara pakai, cara ngerawat, kemudian Anda harus peka ketika ada perubahan jeda yang terlalu banyak. Di sana sudah harus ada cek, harus ada servis kayak gitu. Ketika tidak sesuai, harus Anda lakukan pengecekan seperti itu, sehingga nanti reelnya akan menjadi tetap performanya 100%, atau setidaknya dia tidak akan bermasalah ketika dipakai mancing seperti itu. Oke, saya Dini Nadalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.